wabarakatuh. Saya Delia Safira dengan NIM 2104670 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sorting atau pengurutan. Nah, apa sih sorting ini? Sorting ini adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, dalam sorting ini ada metode yang akan dibahas, yaitu bubble sort dan selection sort. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan dari bubble sort itu. Yang pertama ada printf, kita mencetak headernya itu ada kolom 1 dan bubble sort ascending. Selanjutnya ada integer data 6 karena integer datanya ada 6, 31, 91, 12, 17 dan 14. Selanjutnya integer temp dan n sama dengan 6. N itu adalah jumlah datanya, ada 6. Selanjutnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari n kurangi 1, i plus plus. Lalu for integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n dan j plus plus. Selanjutnya di if ada if data i lebih besar dari data j. Kenapa tandanya lebih besar? Karena di dalam perintahnya itu kita akan membuat ascending. Nah, ascending itu adalah mengurutkan data dari yang paling kecil ke paling besar, makanya di if-nya itu kita pakai tanda lebih besar. Selanjutnya ada temp sama dengan data i sama dengan data j sama dengan temp. Selanjutnya kita akan mencetak data yang telah diurutkan. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, lalu i plus plus. Selanjutnya printf persen 5d data i, lalu return. Nah, kalau misalnya kita run akan seperti ini, ascending. Data yang telah diurutkan itu dari 1, 2, 14, 17, 31. Karena ascending ya, kayak yang tadi ascending itu mengurutkan nilai yang paling kecil ke yang paling besar, seperti itu. Selanjutnya akan ada program tracing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nini Pesari dengan NIM 2101346 dari kelompok 1 pendidik 2A pendidikan multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tracing dari bubble sorting ascending. Di sini telah ada pemrogramannya atau codingnya yang telah dibuat oleh teman saya. Kemudian saya akan copy paste dari sini. Kita simpan di notepad. Kemudian sebelum itu kita membuat terlebih dahulu index array-nya. Bisa kita ketahui index array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita akan membuat terlebih dahulu syarat. Sama dengan 0 ini dari sini ya. Kemudian kita pindahkan kemudian dari kita ketahui bahwa i itu sama dengan 0 ya. I sama dengan 0.
I-nya itu kan 6, dikurangi 1 berarti 5. Kemudian J-nya itu kan sama dengan kan I ditambah 1, I-nya tuh 0 ditambah 1 berarti 1. Kemudian C kurang N, E kurang dari N. N itu kan 6, jadi kita ketik di sini 6. Nah, sebelum itu, apakah 0 kurang dari sama dengan kurang dari 5? Jawabannya ya. Kemudian J, apakah J kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita akan ke if. Kita taruh di sini ya if-nya biar enggak kita ketik ulang lagi. If data I lebih besar dari data C. Oke, jadi kayak sini. Data I berarti I sama tadi kan I-nya 0 ya, berarti data lebih besar dari data J. Data J tadi 1 ya. Kemudian kita ke data 0. Data 0 di sini adalah 31. Data 0 itu 31. Kemudian data ke 1 itu 91. Apakah 31 apakah 31 lebih besar dari 91? Jawabannya tidak. Kemudian J sama dengan 2. J, mohon maaf, ini J-nya itu kan udah ya tadi 1. J-nya itu 1, jadi kita di sini 1, mohon maaf ya. Nah, ini sekarang jadi 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kayak kita langsung ke if data 0 masih 0 ya, data 0. Maka data 0 lebih besar dari data 2. Nah, 0-nya dari mana? Nah, kan kita masih di syaratnya harus ini itu kan masih harus 0. Kemudian datanya 2 dari mana? 2-nya itu kan dari sini, dari J-nya ya. Kita turutin ini. Turutin yang ini. Kemudian kita lanjut. Data 0 kan masih di angka 31. Apakah 31 lebih besar dari data 2? Data 2 itu 1. Jawabannya ya. Nah, jika ya begini, kita langsung eksekusi tem. Temnya itu di sini ya. Kita eksekusi tem ini. Nah, kita langsung ke sini saja. Tem. Sama dengan data I-nya itu berapa? Data I-nya itu 0. Berarti sama dengan 31. Data I-nya itu kan 0. 0 itu angkanya berapa? 31. Nah, 31 udah gitu kita ke mengeksekusi ke ini. Ini ya, kita eksekusi ini.
Data I sama dengan data J. Di sini data I-nya tadi berapa? Data I-nya tuh kan masih 0. Data I-nya tuh 0 sama dengan data J. Data J-nya itu berapa? Data J tadi kita kan ini 2 ya. Berarti di sini 2. Sama dengan berapa? Data 2-nya itu kan 1 ya. Kemudian kita mengeksekusi yang data J sama dengan temp. Data J-nya itu tadi kan udah ya, data J-nya itu 2. Di sini 2. Sama dengan temp. Tempnya itu berarti 31 kan ini. Temp sama dengan 31. Nah, jika sudah seperti itu, kita masukkan index array sama integer datanya ya ke sebelah sini, copy. Nah, kemudian copy lagi nih integer datanya. Nah, karena kan tadi kita udah ubah data 0 itu adalah 1, data 2 itu adalah 31. Jadi 31 sama data 0 sama data 2 kita tuker. Ini jadi data 2 jadi 31, data 0 jadi 1. Jadi ini itu jadi pas 1. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita balik lagi mengeksekusi ke C3. C3 berarti 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi if kembali, itu seperti ini, seperti yang di atas. Berarti data berarti sekarang masih data 0 ya. I-nya itu masih 0 karena masih syaratnya itu I-nya itu sama dengan 0. Kemudian apakah data 0 lebih besar dari data 3? Kemudian jika seperti ini, kita cari lagi dulu data 0-nya itu. Nah, data 0-nya kan kita tadi udah ubah ya. Kita lihat ke sebelah sini, jangan lihat ke sebelah sini. Jadi kita lihat ke arah ini saja ya. Jadi data 0-nya itu adalah 1. Berarti di sini kita ketik 1. Apakah 1 lebih besar dari data 3? Data 3 itu berapa? Data 3 itu adalah 2. Jawabannya tidak. Jika tidak begini, kita lanjut ke J4. Apakah 4 lebih besar kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita ke if kembali. Data 0 lebih besar dari data 4. Kemudian kita cari data 0-nya itu masih di angka 1. Kemudian apakah data 1 lebih besar dari
data 0 lebih besar dari data 4. Nah, di sini kan data 0-nya sudah 1. Kemudian data 4-nya kita cari di sini. Udah 17. Jawabannya tidak. Kemudian setelah ini, jika tidak, kita lanjut ke J5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi kembali if-nya. Data 0. Apakah data 0 lebih besar dari data 5? Nah, kita cari data 0-nya kan masih di angka 1 ya. 1. Apakah 1 lebih besar dari data kelima? Data kelima itu 14. Jawabannya tidak. Setelah itu, jika masih tidak, kita langsung ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak seperti ini, nah kita lanjut ke syarat ke I sama dengan 1. Kemudian I kurang dari, berarti ini kan tadi udah 0, awalannya itu I nya tuh udah 0. Nah, karena I nya udah berubah jadi 1, berarti kita mulai dari 1. Jadi 1 kurang dari 5. Jawabannya ya. Nah, kemudian ke J. J-nya kan tadi kita mulai dari J1 ya. Karena I-nya tadi kita masih 0, maka jika 0 ditambah 1 itu kan 1. Nah, jika begini kan tadi kita J-nya udah ubah ya. Nah, kan I-nya kan udah kita ubah ya. I-nya itu jadi sama dengan I ini itu jadi I ini. I-nya itu jadi 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan jadi 2. Nah, setelah itu kita ke J. J-nya itu kan udah ubah ya. J-nya jadi 2. Jadi 2, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi kembali ke if. Data, nah ini datanya enggak 0 lagi, tapi jadi ini kan I ya. Ini kita kan mengeksekusi if ini ya. Nah, jadi si data I-nya tuh berubah jadi 1. Tidak 0 lagi. Di 1. Apakah 1 lebih besar dari data 1 lebih jadi ini tuh lebih besar dari datanya kan kita 2 ya mulainya 2. J-nya itu 2, mulainya 2. Nah, kita lalu cari data ke 1. Data ke 1-nya itu kita masih lihat di arah sini ya. Data ke 1-nya itu 91 ya. Jadi di sini 91, apakah 91 lebih besar dari data 2? Data 2-nya itu 31. Jawabannya ya. Nah, karena 91 lebih besar dari 31, jawabannya ya, maka kita akan mengeksekusi ke tem. Temnya yang ini ya. Tem sama dengan data 1, kan I-nya udah jadi 1. Data I adalah 1. Jadi sama dengan ini 91. Kita ulangi seperti yang tadi ya, langsung ke data I. Data I-nya itu kan jadi 1 ya. Sama dengan data I sama dengan data 2. Karena data yang ininya ya, J-nya itu 2.
data 1 sama dengan data 2 sama dengan 31. Karena ini ya. Kemudian kita ke data J. Data J-nya itu 2 sama dengan temp sama dengan 91. Nah, kita langsung ke index array. Ini ya, copy. Karena kan data 1 sama data 2-nya nih. Data 1-nya jadi 31, data 2-nya jadi 91. Jadi data 1 sama data 2 kita tukar. Ini jadi 91 dan ini jadi 31. Mana? Oke, udah diubah. Nah, setelah ini kita lanjut ke J3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kayak kita mengeksekusi ke data 1 lebih besar dari data 3. Nah, karena udah gitu kita lihatnya ke sebelah sini ya, karena kita ubah. Data satunya itu 31. 31, data 3-nya itu 2. Apa 31 lebih besar dari 2? Jawabannya iya. Jika ya, kita lanjut ke temp. Temp sama dengan data 1 sama dengan 31. Kemudian kita ke data 1 sama dengan data 3 sama dengan 2. Kemudian kita ke data 3 sama dengan temp sama dengan 31. Kita langsung ke index. Oh, maaf, ini pas 2 ya. Nah, ini jadi pas 3. Berarti kan tadi udah data 1 sama data 3 kita tukar angkanya. Index array ya. Indeks ke 1 sama indeks ke 3 kita tukar angka integer datanya. Ini kan integer datanya itu di indeks 1 itu 31. Kemudian integer data di indeks ke 3 itu 2. Kita tukar 2 pindah ke sini. Kemudian di sini jadi 31. Ini jadi nah udah gitu kita ke J eksekusi J4. Begitu, apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya.
Nah, jika kita eksekusi kembali data if, berarti data 1 data 1 kita kan berapa ya, jadi 2. Data 4 nya itu 17. Apakah 2 lebih besar dari 17? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita langsung ke C5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi data 1 bisa dari data 5. Data 1 nya itu 2. Dari data 5 nya itu 14. Jawabannya tidak. Jika tidak, kita ke J. Nah, apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke syaratnya, itu I sama dengan 2. Di sini kita mulai ke 2. Kemudian ke J nya itu kita mulai dari 3 karena I nya udah berubah jadi 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oh, J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 0? Jawabannya ya. Kayak kita eksekusi ke if, berarti data kita udah ubah ya, datanya ini enggak 1 lagi tapi data I nya itu jadi 2 lebih besar dari data 3. Kita cari data 2 nya, kita masih menggunakan indeks array dan integer data yang sebelah sini di pas 3. Berarti data kedua itu 91, kemudian data ketiganya itu 31. Apakah 91 lebih besar dari 31? Jawabannya ya. Kayak kita ke tem sama dengan data 2 sama dengan data 2 nya itu 91 ya. Kemudian data 2 sama dengan data 3 sama dengan 31. Kemudian ke data 3 sama dengan tem sama dengan 91. Kita ubah integer array sama Nah, karena data 2 sama data 3 udah berubah ya, data 2 nya 31, data 3 nya itu 91, berarti 31. Jadi data 2 sama data indeks, jadi indeks
array index array 3 sama index array kedua itu ditukar ya, ini jadi 31, ini jadi 91. Oke, ini jadi pas 4. Nah gitu kita eksekusi J keempat kembali. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita eksekusi if data dua sama dengan lebih besar dari data 4. Kita cari data kedua, kita carinya ke index array sama integer data pas 4. Data 2 itu 31. Kemudian apakah lebih besar dari data 4-nya itu 17? Jawabannya iya. Kayak kita lanjut ke temp. Data 2 sama dengan 31. Kemudian data 2 sama dengan data 4 sama dengan 17. Kemudian data 4 sama dengan temp sama dengan 31. Kita langsung ke index array sama integer data. Nah ini tuh pas 5, berarti pas 5 itu kita ubah data kedua sama data keempat. Data keduanya itu kan 31, data keempatnya itu 17. Nah kita tukar 17 jadi data kedua, kemudian data keempatnya itu jadi 31. Oke, kita lanjut ke J5. Di sini apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kayak kita eksekusi if kembali. Data 2 lebih besar dari data 5. Kita carinya index array dan integer data dari pas 5. Data keduanya itu 17. Data ke 5-nya itu 14. Apakah 17 lebih besar dari 14? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi temp sama dengan data 2 sama dengan 17. Kemudian data 2 sama dengan data 5 sama dengan 14. Kemudian data 5 sama dengan temp sama dengan 17. Kemudian kita ubah index array sama integer datanya. Nah ini tuh kan jadi pas 6 ya, pas 6. Nah di pas 6 data 2 sama data 5 nya kita tukar, makanya data 2 jadi 14, kemudian data 5 nya jadi 17. Kemudian kita ke eksekusi J6. Kan 6 kurang dari 6,
Nah, jika tidak seperti ini, kita lanjut ke syaratnya, itu I sama dengan 3. Berarti kita mulai C-nya itu dari 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya, jika ya kita eksekusi. If data 3 lebih besar data 4, nah kita lihat ke index array sama integer data pas 6. Apakah di data 3 itu ada 91? Apakah 91 lebih besar dari data jadi 4 itu 31? Jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke tem. Sama dengan mohon maaf ini kurang data 3 sama dengan 91. Kemudian ke data 3 sama dengan data 4 sama dengan 31. Kemudian ke data 4 sama dengan tem sama dengan 91. Kita ubah berarti index array sama integer datanya. Index array berarti indeks data ketiga sama keempat kita tukar. 3-nya itu jadi 31, kemudian keempatnya itu jadi 91. Nah, ini jadi pas 7. Ya, data 3-nya jadi 31, data keempatnya jadi 91. Begitu kita ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi kembali if data 3 lebih besar dari data 5. Kita cari indeks array sama integer data dari pas 7. 3-nya itu 31, kemudian 5-nya itu 17. Apakah 31 lebih besar dari 17? Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita lanjut ke tem sama dengan data 3 sama dengan 31, kemudian data 3 sama dengan data 5 sama dengan 17. Kemudian ke data 5 sama dengan tem sama dengan 31. Kemudian kita ubah jadi data 3 sama data 5 kita tukar angkanya. Data 3-nya itu kan tadi 31, kita ubah jadi data 3-nya itu 17. Kemudian di data 5-nya itu 31. Ini adalah fase 8. Begitu kita langsung ke J6. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita langsung ke syarat I sama dengan 4. Nah, kita mulai jadi J6
kelewat. Ini tuh jadi kita ke angka 3 ya. 3 kurang dari 5. Jawabannya ya. Maaf, langsung ini J-nya mulai dari 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kemudian kita ke J langsung. J-nya itu mulai dari 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi if kembali. Datanya tuh i-nya kan udah jadi berubah jadi ke 4, lebih besar dari kita lihat di data keempat di index array dan integer data pas 8. Jadi data keempatnya itu 91, kemudian data kelimanya itu 31. Nah, apakah 91 lebih besar dari 31? Jawabannya ya. Jika ya, kita eksekusi kembali temp sama dengan data 4 sama dengan 91, kemudian data 4 sama dengan data kelima sama dengan 31, kemudian data 5 sama dengan 10 sama dengan 91. Kita ke index array sama integer data ini, jadi data 4 sama data 5 kita tukar. Data keempatnya jadi 31, data kelimanya jadi 91. Jadi ini adalah pas 9. Oke, jika udah gini, kita langsung ke J6. J6 sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita kembali ke I, syarat I sama dengan 5. Nah, apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Maka program ini sudah stretching ini sudah selesai di sini. Program selesai. Karena sudah ketemu ya dan udah berurutan, jadi stretching dari bubble sorting ascending itu 1, 2, 14, 17, 31, 91 ditemu di pas 9. Kita coba run ya. Kita run. Nah, ini bubble sort ascending itu data yang telah diurutkan itu dari 1, 2, 14, 17, 31, 91, berarti diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kemudian kita lihat di stretching tadi 1, 2, 14, 17, 31, 91. Ini pun sama ya. Selesai. Mungkin sekian stretching pemrograman dari bubble sort ascending. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang codingan dari selection sort. Nah, pertama-tama biasa kita akan mencetak headernya dulu, ada kelompok 1, lalu selection sort descending. Selanjutnya ke integer A6 atau integernya data 6, datanya ada 6 yaitu ada 31, 91, 1, 2,
17 dan 14. Selanjutnya integer temp, integer n sama dengan 6, n itu adalah jumlah data sama dengan 6, lalu i min. Lalu ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari n kurangi 1, i plus plus. Selanjutnya i min sama dengan i. Lalu ada for int j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Lalu ada if a j lebih besar dari a min. Nah, kenapa tandanya ini lebih besar? Karena di perintahnya itu descending. Nah, descending itu apa sih? Descending itu mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Makanya nilai tandanya itu lebih besar dari. Lalu i min sama dengan j. Selanjutnya if i min sama dengan i, temp sama dengan a i min, a i min sama dengan ai, a i sama dengan temp. Lalu mencetak data setelah sorting menggunakan selection sort. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu printf %d ai. Nah, kalau misalnya kita run, nah ini akan seperti ini. Kelompok 1 selection sort descending, lalu data yang telah disorting menggunakan selection sort 91, 31, 17, 14, 21. Nah, ini kan descending tadi, si datanya itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, jadi dari 91 ke 1. Seperti itu. Saya Najmi Dinda Ayuni dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tracing program menggunakan selection sort. Pertama-tama, kita mendefinisikan indeksnya terlebih dahulu. Indeks sama dengan indeks ke-0 adalah 31, indeks pertama adalah 91, indeks kedua adalah 1, indeks ketiga adalah 2, indeks keempat adalah 17, dan terakhir indeks kelima adalah 14. Lalu setelah itu kita lihat ke sini, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n-1, dan i plus plus itu adalah syaratnya. Untuk syarat yang pertama kita tulis adalah i kurang dari n-1. Kemudian untuk yang pertama kita baca adalah i sama dengan 0. I sama dengan 0. Lalu kita lihat apakah dia memenuhi syarat. 0 kurang dari n-1. N-1, n-nya adalah 6. Min 1 berarti 6 dikurang 1 berarti 5. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya adalah iya, maka kita bisa lanjut. Jika sudah memenuhi syarat, maka i min sama dengan i. I min sama dengan i. Berarti di sini i min adalah 0. Jika sudah, kita lanjut. For integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, dan j plus plus. Kita tulis dulu ya. J sama dengan i plus 1. Kita lihat, i-nya adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1. Selanjutnya, untuk j kurang dari n. J-nya itu berapa? J-nya adalah 1, kurang dari n-nya, n-nya adalah 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Jika sudah, maka kita bisa lanjut ke syarat yang ini. If aj lebih dari ai min, kita tulis dulu di sini. If aj lebih dari ai min. AJJ-nya adalah berapa? AJ-nya adalah 1, berarti A1 lebih dari ai min. I min-nya adalah 0. Kita cek dulu ya, kita cek dulu untuk angkanya. A1 itu adalah berapa? A1 adalah 91. Dan A0-nya adalah 31. Apakah 91 itu lebih dari 31? Jawabannya adalah iya. Maka ini i min sama dengan j. I min sama dengan j. Kita lihat j-nya berapa? J-nya adalah 1 di sini. Berarti i min sama dengan 1. Setelah itu ini ada j plus plus, berarti kita masih lanjut untuk j yang selanjutnya, yaitu j sama dengan 2.
A2 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Maka kita masuk ke syarat yang tadi. A2 sekarang lebih dari A-. Iminnya sekarang udah 1 ya. Kita cek dulu angkanya. A2 itu berapa? A2 adalah 1. Dan A1-nya adalah 91. Apakah 1 lebih dari 91? Jawabannya adalah tidak. Lanjut. Untuk C sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Di A3 lebih dari A-. A-nya adalah A1 ya. A3 itu berapa? Ini A3 itu 2. A-. A-nya adalah 91. Apakah 2 lebih dari 91? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjut. Untuk C sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Maka A4 lebih dari A-. A-nya adalah A1 ya. A4 adalah 17 dan A1-nya adalah 91. Apakah 17 lebih dari 91? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya adalah J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah iya ya. Berarti AJ lebih dari A-. AJ-nya adalah 5 dan A-. A-nya itu adalah 1. Kita lihat untuk angkanya. A5 itu adalah 14 dan A1 itu adalah 91. Apakah 14 lebih dari 91? Jawabannya adalah tidak. Lanjut. Untuk C sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Tidak ya. Sudah selesai untuk looping J. Sekarang kita masuk ke if I tidak sama dengan I. If I tidak sama dengan I, kita cek dulu. 1 kan tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita lanjut ke sini. Maka tem sama dengan A-. Sini. Tem sama dengan A-. I-nya berapa? 1. Tem sama dengan A1. A1 berapa? A1 adalah 91. Lalu lanjut ke sini. Ke I- sama dengan AI. Lalu lanjut ke sini, ke I- sama dengan AI. I-nya berapa? I-nya adalah 1. Dan I-nya itu adalah 0. A1 sama dengan A0 sama dengan A0 berapa? A0 31. Jika sudah, lanjut ke AI sama dengan tem. I-nya berapa? I-nya adalah 0 sama dengan tem. Temnya adalah 91. Ini ya. Maka di sini akan ada perubahan, berarti A1 sama dengan A0 sama dengan 31. A1 sama dengan 31. Lalu A0-nya sama dengan 91. Ini untuk pas 1. Lalu kita lanjut untuk I sama dengan 1. Karena di sini ada I plus plus ya, jadi dilanjut lagi. Apakah 1 itu kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Maka I- sama dengan I sama dengan 1. Berarti J sama dengan I plus 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. J kurang dari N. J kurang dari 6. J-nya berapa tadi? J-nya adalah 2. 2 kurang dari 6? Ya. Lalu masuk ke syarat selanjutnya yang if AJ lebih dari A-. AJ-nya adalah 2 lebih dari A-. I-nya adalah 1. A2 berapa? A2 adalah 1. A1-nya adalah 31. Apakah 1 lebih dari 31? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjut ke J sama dengan 3. Maka lanjut ke J sama dengan 3.
Apakah 3 itu kurang dari 6? Jawabannya ya. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Maka lanjut ke sini, AJ lebih dari A-. AJJ-nya 3 lebih dari A-. A-nya adalah 1 ya tadi. Kita lihat di sini A3 berapa? A3 angkanya 2. A-min itu A1 berarti 31. Apakah 2 lebih dari 31? Jawabannya adalah tidak. Sekarang lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Apakah AJ atau A4 lebih dari A-min atau A1 ya? Kita lihat di sini A4-nya itu adalah 17 dan A1-nya itu adalah 31. Jadi apakah 17 lebih dari 31? Jawabannya adalah tidak. Lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Iya ya, 5 itu kurang dari 6. Kita lanjut ke sini. A5 lebih dari A1. A5 itu berapa? A5 itu 14. A1-nya 31. Apakah 14 lebih dari 31? Jawabannya tidak. Lanjut untuk J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak ya. Ini udah selesai untuk looping J-nya. Sekarang masuk ke syarat selanjutnya yang if I-min sama dengan I. If I-min sama dengan I ya. I-minnya berapa? I-minnya 1. I-nya 1. Apakah 1 tidak sama dengan 1? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjutin ke I selanjutnya, itu I sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari 5? Jawabannya iya. Maka I-min sama dengan I sama dengan 2. Terus J sama dengan I plus 1, berarti J-nya sekarang sama dengan 2 plus 1, 3. Apakah 3 itu kurang dari 6? Ya, 3 itu kurang dari 6. Lalu masuk ke syarat selanjutnya, AJ lebih dari A-min. AJ di A3 lebih dari A-min. I-minnya itu 2. Kita lihat apakah A3 lebih dari A2. A3 itu angkanya 2. A2 angkanya berapa? A2 angkanya 1. Apakah 2 itu lebih dari 1? Iya, 2 itu lebih dari 1. Maka I-min sama dengan J. J-nya berapa? J-nya 3. I-min sama dengan 3 ya. Sekarang lanjut untuk J sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Di sini AJ lebih dari A-min. AJ A4 lebih dari A-min. I-minnya berapa? 3. Kita lihat di sini A4-nya berapa? A4-nya itu 17. 4-nya 17 dan A3-nya itu 2 ya. Apakah 17 lebih dari 2? Jawabannya iya. Maka memenuhi syarat, jadi diganti I-min sama dengan J. J-nya berapa? J-nya 4. Sekarang J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Sekarang lanjut ke syarat AJ lebih dari A-min. AJ, J-nya adalah 5 lebih dari A-min. Sekarang A-minnya adalah I-minnya itu adalah 4 sekarang ya. Kita lihat A5 berapa? A5 itu 18. A4-nya adalah 17. Apakah 14 lebih dari 17? Jawabannya adalah tidak. Terakhir, J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak.
Maka udah selesai untuk looping J. Sekarang kita masuk ke syarat selanjutnya, itu yang ini, if I min tidak sama dengan I. I minnya tadi kita dapat berapa? I minnya tadi dapat 4. I nya adalah 2. Apakah 4 itu tidak sama dengan 2? Jawabannya ya. Kita lanjut ke temp sama dengan AI min. Temp sama dengan AI min. I minnya berapa tadi? I minnya adalah 4. A4 berapa? A4 itu 17. Sekarang kita lanjut untuk AI min sama dengan AI. AI min, I minnya berapa? I minnya 4. Sama dengan AI. I nya 2. AI min sama dengan AI sama dengan 1. A2 itu 1 ya nih. Lanjut untuk AI sama dengan temp. AI nya berapa? I nya 2 sama dengan temp. Tempnya itu tadi 17 ya ini. Maka di sini ini akan ada perubahan pada indeks ke-4 dan indeks ke-2. A4 sama dengan A2 sama dengan 1. A2 sama dengan 17. Nah, ini adalah pas 2. Lanjut sekarang ke I sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 5? Jawabannya adalah iya. Maka I min sama dengan I sama dengan 3. Sekarang untuk J nya, J sama dengan I plus 1 sama dengan 3 plus 1, 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Sekarang masuk ke yang selanjutnya. AJ lebih dari AI min. J nya berapa tadi? J nya adalah 4 lebih dari AI min. I min nya itu tadi berapa? I min nya adalah 3. Nah, kita lihat dulu A4 berapa? A4 nya itu 1. A3 nya 2. Apakah 1 lebih dari 2? Jawabannya tidak. Lanjut untuk J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Maka lanjut ke sini ke AJ lebih dari AI min. AJ, J nya berapa? 5 lebih dari AI min. I min nya adalah 3 ya. 3. A5 berapa? A5 adalah 14. A3 nya adalah 2. Apakah 14 lebih dari 2? Ya. 14 itu lebih dari 2 ya. Berarti di sini I min sama dengan J. J nya berapa? J nya 5. Sekarang J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. 6 itu sama dengan 6 ya. Berarti kita sudah selesai untuk looping J nya. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, if I min tidak sama dengan I. Kita cek I min nya itu tadi berapa sih? I min nya itu 5 ya. 5 tidak sama dengan I nya berapa? 3. 5 tidak sama dengan 3, apa benar? Iya, benar. 5 itu tidak sama dengan 3. Maka masuk ke sini. Nih, kan sudah memenuhi syarat nih. If I min tidak sama dengan I, maka masuk ke sini. Temp sama dengan AI min. Temp sama dengan AI min. I min nya berapa tadi? 5. Berarti temp sama dengan A5. A5 itu berapa? A5 itu adalah 14. A5 itu 14. Lalu sekarang dilanjut ke AI min sama dengan AI.
A min. Minnya berapa? Iminnya adalah 5 sama dengan AI. I-nya berapa? I-nya 3. A5 sama dengan A3 sama dengan 2. Lalu terakhir, lalu di sini AI. I-nya berapa kita? I-nya 3 ya. AI sama dengan tem. Temnya berapa? Ini ya, temnya itu adalah 14. Berarti di sini ada perubahan antara indeks ketiga dan kelima ya. A5 sama dengan A3 sama dengan 2. A3 sama dengan 14. Untuk A3 sama dengan 14. Ini adalah pas 3. Sekarang kita lanjut untuk I sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 5? Jawabannya iya. Maka I min sama dengan I sama dengan 4. J sama dengan I plus 1. I nya berapa? 4 plus 1, 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Iya, 5 itu kurang dari 6. Maka lanjut ke sini. Untuk A, J lebih dari A I min. A, J nya berapa? J nya 5. Lebih dari A I min. I minnya 4. Kita lihat di sini apakah A5 lebih dari A4. A5 nya berapa? A5 nya 2. A4 nya 1. Apakah 2 itu lebih dari 1? Jawabannya iya. Maka di sini menjadi I min sama dengan J. J nya berapa? J nya itu adalah 5. Sekarang kita lanjut dulu ke J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. Maka sudah selesai untuk looping J nya. Sekarang masuk ke syarat yang ini. If I min tidak sama dengan I. If I minnya berapa? 5. Tidak sama dengan I nya berapa? 4. Apakah 5 tidak sama dengan 4? Jawabannya iya. Maka tem sama dengan I min ya. Tem sama dengan I minnya ada 5. Lalu sekarang AI min sama dengan AI. AI minnya 5. Sama dengan AI. I-nya berapa kita? I-nya itu tadi 4 ya. A5 sama dengan A4 sama dengan 1. Tadi itu A5-nya berapa? A5-nya 2 ya. Terakhir, AI sama dengan tem. AI sama dengan tem. I-nya tuh berapa sih? I-nya 4 ya. Tadi kita I-nya 4. Temnya itu ini ya. Temnya 2. Berarti ada perubahan pada indeks keempat dan indeks ke-5. A5 sama dengan A4 sama dengan 1, berarti A5 nya sama dengan 1. Lalu A4 sama dengan 2, A4 nya adalah 2. Ini adalah pas keempat. Selesai. Lalu kita lanjut untuk I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Jadi kita udah selesai untuk tracing program selection sort descending ya. Jadi pengurutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini adalah hasilnya. Terima kasih. Sekian dari saya.